Mungkin nggak fregat atau KCR bisa membuat destroyer kelelep, Bre? Sangat mungkin sih, tergantung situasinya. Bahkan KCR pun sangat berpeluang. Mimin lagi bercanda ya? Kagak, Bre, ini ada contohnya. Saat Perang Yom Kippur pada tahun 1973, destroyer Israel ditenggelamkan oleh kapal cepat Mesir yang saat itu posisinya malah masih bersandar di pelabuhan. Destroyer Elliott Israel ini langsung punah tugas dan beralih profesi jadi terumbu karang ketika dihantam oleh 3 biji rudal SS N2 Stick yang diluncurkan dari Komar kelasnya Mesir. Beda destroyer sama fregat apaan sih, Min? Perbedaan mencolok keduanya itu terletak pada kemampuan membawa persenjataan, Bre. Destroyer dengan ukuran yang lebih besar tentunya dapat membawa lebih banyak persenjataan dan lebih lengkap serta multifungsi. Sedangkan fregat pada umumnya memiliki peranan khusus, entah itu untuk pertahanan udara atau berburu kapal selam. Tapi gak nutup kemungkinan juga ada kapal destroyer yang dibuat untuk misi khusus atau malah fregat yang dibuat untuk multifungsi. Gak suka yang bikin aja lah, Bre. Tapi yang perlu diwaspadai juga nih, Bre. Kalau hasil akhir akan sangat bergantung pada electronic warfare. Perang elektronik itu udah jadi bagian yang amat penting dalam sebuah perang modern. Siapa yang bisa menjalankannya dengan lebih optimal, maka dia punya keunggulan yang besar dalam sebuah peperangan. Semua teknologi rudal dan radar yang canggih tidak akan berguna jika tidak didampingi kemampuan electronic warfare yang baik. Kalau radar kena jamming, maka gimana pertahanan udara mau melacak atau mengunci targetnya, Bre? Dan bisa dipastikan akan gagal dalam mencegah rudal. Hasil akhirnya tuh rudal dengan santuy akan meledak di kapal. Bisa dipastikan tuh kapal akan segera langsung dikirim ke kampung halamannya Poseidon. Jadi peperangan laut itu nggak sama sih sama peperangan darat. Yang menentukan adalah deteksi awal serta ada yang namanya kalkulasi tempur. Kalkulasi tempur itu semacam kalkulator ya, Min? Kalkulasi tempur itu sebuah perhitungan di mana bila ingin menghadapi atau menghancurkan kapal musuh dengan jenis dan bobot tertentu, maka harus diperhitungkan dibutuhkan berapa rudal atau torpedo. Ada hitungan matematiknya sih, itu, Bre. Tapi jangan tanya Mimin lah, Mimin dulu lemah matematikanya. Dan yang tidak kalah penting adalah manuver. Kapal kecil atau dengan bobot yang tidak terlalu berat namun punya platform pengusung rudal macam fregat atau KCR justru berbahaya loh. Karena lincah, bisa satset gitulah. Itulah makanya di buku panduan taktis NATO itu ada chapter khusus, yaitu cara mengantisipasi lawan yang menggunakan kapal cepat rudal. Nah, gimana, Bre? Sampai di sini udah yakin belum kalau fregat atau KCR sekalipun mempunyai peluang yang sama untuk mengirimkan destroyer ke dasar lautan dan dijadiin mainan sama Kraken? Belum sih, Min. Langsung aja senggol-senggolan di kolom komentar kita, Bre.